Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketika seseorang mencari ilmu, kadang-kadang itu dipelesetkan oleh setan. Karena setelah ia punya ilmu yang ia gunakan untuk menundukkan orang lain, untuk mendebat orang lain, untuk menyalahkan amalan orang lain, padahal amalan orang belum tentu salah. Maka orang seperti itu diperjalankan oleh setan keburukan di atas kebenaran. Artinya menurutnya itu adalah baik, tetapi sesungguhnya itu adalah buruk karena dipermainkan oleh setan. Di pandangannya kelihatan baik, tapi sesungguhnya itu adalah buruk. Kenapa? Karena dipermainkan oleh setan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya diseret oleh setan sebagai orang-orang yang munafik. Ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzdzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji ia ingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia khianat. Itu tanda-tanda yang ada di dalam hadis. Jadi orang yang ketika dia ngomong dia berdusta, nggak ada ini, hadisnya nggak ada, tidak ada di dalam hadis, dalilnya tidak ada. Ternyata ada ulama lain yang menempuhkan, di situ ada dalil. Artinya dia berdusta, katanya nggak ada dalil, padahal ada, cuman dia aja belum tahu. Apa salahnya mengatakan hadisnya saya belum temu, dalilnya saya belum ketemu? Itu lebih bagus menghindarkan diri dari sifat munafik. Langsung menjustis, dalilnya tidak ada. Yang seperti itulah termasuk orang-orang yang munafik. Kenapa? Omongannya berdusta, katanya tidak ada, ternyata ada. Maka orang yang seperti itu dijalankan oleh setan di atas kebenaran, padahal kebenaran itu sesungguhnya adalah salah. Nah, kemudian Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang disyarah oleh Imam Nawawi, Mbah Kiai Nawawi Banten, beliau menyampaikan bahwasanya waqala man lam yahzun bi mautil alimi fahuwa munafikun. Beliau sampaikan bahwasanya ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang tidak sedih dengan meninggalnya seorang ulama, maka orang itu adalah termasuk orang munafik. Kenapa? Orang munafik itu sama sekali tidak menganggap saudaranya yang sesama muslim itu adalah saudara. Kenapa? Karena dia lebih suka orang-orang yang beriman itu menjadi kafir. Itu orang-orang munafik. Dia mengatakan beriman, tapi di belakang itu dia tidak beriman sesungguhnya. Maka orang yang munafik pasti dia tidak senang kalau ada ulama yang gencar sekali mengajak kepada kebaikan, yang gencar sekali meluruskan orang-orang yang berpahaman salah menurut ulama salaf dan menurut kitab Al-Quran dan juga menurut hadis. Orang yang seperti ini tidak menyalahkan sama sekali amalan orang lain, hanya memberitahukan saja. Maka ketika ada ulama yang begitu dia mengajarkan santri-santrinya, orang yang seperti ini tidak suka. Kenapa? Nanti akan ada generasi baru. Nah, orang munafik itu ketika melihat orang alim yang meninggal, sama sekali dia tidak bersedih. Maka dikatakan apabila ada orang yang tidak sedih dengan meninggalnya ulama,
satu ulama meninggal tidak sedih, maka orang itu termasuk orang yang munafik. Sedih di sini bukan berarti kemudian terus nangis meraung-raung, terisak-isak sepanjang masa, tidak. Merasa hatinya kehilangan, merasa hatinya bertanya-tanya, nanti kalau aku ada masalah, kepada siapa aku bertanya? Kenapa? Kalau nanti ada ulama yang meninggal, orang alim yang meninggal, lalu hanya orang yang pura-pura alim yang hidup, kita bertanya kepadanya, maka nanti kita akan mendapat fatwanya orang bodoh tadi yang pura-pura alim. Ketika kita bertanya, Ustadz, rukun wudhu ada berapa? Dijawab oleh orang yang pura-pura alim tadi, rukun wudhu itu setahu saya ada 2, yaitu membasuh muka dan membasuh tangan. Maka fatwa yang seperti ini sangat menyesatkan. Kenapa? Ya tentu tidak sah sholat orang kalau wudhunya tidak sah. Berapa banyak orang disesatkan karena fatwanya yang salah seperti itu. Maka kalau orang itu benar-benar alim, dia tidak akan sembarangan mengeluarkan fatwa. Fatwanya tidak setahu saya, tapi seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti yang dijelaskan di dalam hadis. Bukan fatwanya setahu saya. Kalau ada orang yang berfatwa setahu saya seperti itu, akan menyesatkan. Ustadz, rukun wudhu ada berapa? Setahu saya rukun wudhu ada 2. Mengusap muka dan tangan ini bukan rukun wudhu. Ini adalah tayamum. Benar itu tayamum. Tayamum yang diusap adalah muka dan tangan, 2 tangan ini. Nggak perlu ngusap kaki, nggak perlu ngusap rambut, nggak perlu. Kenapa kok begitu? Itulah yang disebut dengan rukun tayamum. Tapi kalau ditanya rukun wudhu ada 2, jelas itu adalah sesat. Oleh karena itu, orang-orang alim ketika dia meninggal, kita harus sedih. Kenapa kok sedih? Karena hilang tempat kita bertanya. Bukan berarti sedih itu kemudian terus kita lupa makan, lupa sholat dan seterusnya. Itu bukan sedih, itu namanya. Itu namanya disesatkan oleh setan yang seperti itu. Maka ketika merasa sedih, maka nanti Allah akan kirim orang alim yang baru lagi, bukan orang alim yang abal-abal. Yang ketika ditanya berapa rukun wudhu ada 2, itu orang alim yang abal-abal. Oleh karena itu, ketika seseorang meninggal, melihat orang alim meninggal, lalu dia sedih, itu juga termasuk salah satu di antara tanda-tanda orang yang beriman, bukan tanda-tanda orang munafik. Tapi kalau dia tidak bersedih sama sekali atas meninggalnya orang alim, itulah termasuk tanda-tanda munafik. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita perhatikan yang lewat berikut ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, itu tadi adalah tanda-tanda orang munafik, tidak bersedih ketika ada orang alim yang meninggal. Loh, pertanyaannya, kenapa kok kita harus bersedih ketika ada orang alim yang meninggal? Kenapa kok begitu? Fa innahu la musibata a'dzama min mautil alimi. Karena tidak ada musibah yang lebih besar, tidak ada musibah yang lebih agung daripada musibah meninggalnya orang alim. Orang alim yang meninggal itu musibah bagi kita. Kenapa kok begitu? Tempat kita bertanya tidak ada lagi. Oleh karena itu, ini orang alim, ini orang alim, ini orang alim, ini orang alim, satu saja meninggal, kita harus sedih. Supaya apa? Ketika kita bertanya dengan ulama ini, jawabannya seperti ini. Ketika bertanya sama ulama ini, jawabannya seperti ini. Ketika bertanya sama ulama ini, jawabannya seperti ini. Akhirnya kita kaya dengan ilmunya ulama. Kita bisa menimba ilmu kepada ulama, kita bisa bertanya kepada ulama.
Tapi kalau ulama yang seperti itu satu saja meninggal, maka berkuranglah ilmu Allah untuk kita. Bukan berarti ilmu Allah hilang, tidak. Ilmu Allah berkurang untuk kita. Kenapa? Berkurang tempat untuk kita bertanya. Oleh karena itu, termasuk tanda orang beriman adalah ketika ia sedih meninggalnya ulama. Dan termasuk orang munafik adalah yang tidak sedih ketika meninggalnya satu ulama. Oleh karena itu, waqala Imam Nawawi menyampaikan, innal amalal qalila ma'al ilmi yanfa'u. Ketika seorang ulama itu masih hidup, kita menuntut ilmu dengannya, lalu ilmu yang diajarkan kita amalkan, walaupun sedikit, amal yang kita lakukan tadi, innal amalal qalila ma'al ilmi yanfa'u. Amal yang sedikit yang disertai dengan ilmu itu bermanfaat. Kita nggak usahlah sholat sepanjang malam, sholat fardu saja. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang fardu saja. Tapi kita sholat dibarengi dengan ilmu. Tahu tata cara wudhu yang benar, tahu cara nutup aurat yang benar, tahu menghadap kiblat yang benar, tahu waktu sholat yang benar, tahu caranya sholat subuh yang benar, tahu cara jamaah yang benar. Itu semua ulama yang ngajarkan. Maka walaupun hanya fardu-fardu saja seperti itu, dia tahu sedikit, dia tahu, lalu dia amalkan, maka itu akan bermanfaat. Sholatnya akan sah. Dari mana ukurannya? Ukurannya adalah ilmu fikih. Ketika seseorang sholatnya sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka sholatnya benar menurut ukuran ilmu fikih. Bukan diterima atau tidak diterimanya. Kenapa? Karena sholat itu diterima atau tidak diterimanya itu bukan urusan ilmu fikih lagi. Ilmu fikih itu urusannya adalah sah atau tidak sah sholat kita. Akan tetapi ketika diterima atau tidak diterima itu adalah urusan hati. Maka di sini kajiannya adalah kajian tasawuf. Maka perlu kita belajar tasawuf itu supaya sholat kita diterima oleh Allah, bukan sekedar sah atau tidak sah. Lalu kita nggak boleh meninggalkan ilmu fikih tadi, syariatnya nggak boleh kita tinggalkan. Bagaimana sholat kita akan diterima oleh Allah kalau sholatnya tidak sah? Sholat nggak pakai wudhu, sholat wudhunya cuma ngusap muka dan kedua telapak tangan ini, kedua tangan ini, ya tentu tidak sah wudhunya. Kalau tidak sah wudhunya, bagaimana sholatnya mau diterima? Oleh karena itu syariat tidak boleh ditinggal walaupun kita belajar tasawuf. Karena tasawuf itu urusan hati. Orang yang diterima sholatnya itu adalah orang yang ikhlas. Ketika Allahu Akbar itu lillahi ta'ala. Kalau orang sholatnya tidak lillahi ta'ala, bagaimana mungkin akan diterima? Pasti tidak akan diterima. Kenapa? Sholatnya saja tidak sah. Oleh karena itu, syariat tidak boleh ditinggal. Harus dibawa. Sampai kemana saja harus dibawa syariat itu. Tidak boleh ditinggal. Kalau ada orang yang mengamalkan tasawuf, meninggalkan syariat, itu bukan tasawuf. Karena tasawuf itu harus membawa syariat, tidak boleh meninggalkan syariat. Oleh karena itu, orang yang beramal walaupun sedikit amalnya, tapi dibarengi dengan ilmu, maka amalnya akan bermanfaat bagi dirinya. Wa innal amalal katsira ma'al jahli la yanfa'u. Sementara itu amal walaupun banyak, tapi nggak dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan kebodohan, maka amalnya itu akan tidak bermanfaat sama sekali. Amal sedikit dibarengi ilmu, amalnya ada ilmunya, ia beramal ada ilmu, maka amalnya akan bermanfaat. Dia beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Ditanya, kamu sholat? Sholat. Kemudian dia
sholatnya itu membaca surah Al-Fatihah dulu, kemudian baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu baru ruko. Tanya, ya kamu sholat? Tiap hari sholat setiap hari, dan bahkan setiap malam saya sholat. Tapi sholatnya tidak sesuai dengan anjuran fikih, tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat sholatnya. Orang sholat takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, dia sholatnya itu membaca surah Fatihah dulu, baru takbiratul ihram, baru sujud, kemudian terus ruko. Repot yang seperti itu, sholatnya tidak akan sah. Maka orang sholat kalau tidak dibarengi dengan ilmu, sholatnya tidak akan sah. Mesti harus tahu ilmu sholat. Itulah kenapa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu fardu bagi orang mukmin laki-laki, orang muslim laki-laki maupun orang muslim perempuan. Oleh karena itu mencari ilmu hukumnya wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain, masing-masing harus tahu ilmu sholat, harus tahu ilmu puasa. Banyak dia sholat tapi ilmunya salah, sholatnya tidak sah, tidak bermanfaat sholatnya. Puasa terus, siang setiap hari puasa, tapi nggak punya ilmu tentang puasa. Dia puasa, malam-malam kan yang dilarang puasa itu kan makan dan minum. Dia tahu begitu kan, namanya puasa itu makan dan minum nggak boleh. Ngerokok dia. Ngerokok kan bukan makanan, tapi itu masuk kepada tenggorokan, maka hukumnya batal, tidak sah puasanya. Itulah kenapa beramal sedikit tapi dengan ilmu akan memperoleh manfaat. Tapi beramal banyak, ahli ibadah tanpa ilmu, sia-sia, tidak akan manfaat sama sekali. Selanjutnya kita tunggu yang lewat berikut ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, itulah amal tanpa ilmu akan menjadi sia-sia. Walaupun sedikit amal, tapi dengan ilmu akan sangat bermanfaat. Diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an, beliau menyampaikan, mautu alfi abidin qaimin bil laili shaimin bin nahari ahwanu min mauti alimin wahidin ya'lamu ma ahalallahu wa ma harramahu. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan, mautu alfi abidin, matinya 1000 ahli ibadah, bukan satu nih, 1000 ahli ibadah, matinya 1000 ahli ibadah. Orang ahli ibadah itu qaimu bil laili, sepanjang malam dia sholat. Begitu dia sholat isya terus sholat terus sampai subuh. Sepanjang malam dia sholat. Wasaimu bin nahari, sepanjang siang dia puasa. Sepanjang malam dia sholat, sepanjang siang dia puasa. Seorang ahli ibadah meninggal, siangnya dia puasa, malamnya dia sholat. Yang mati 1000 ahli ibadah melakukan semua hal ini. 1000 ahli ibadah yang tidak punya ilmu, dia ibadahnya tidak dibarengi dengan ilmu. 1000 ahli ibadah, ibadahnya tidak dibarengi dengan ilmu. Malamnya dia bangun melakukan sholat malam, siangnya dia puasa, sepanjang hari dia puasa. Orang yang seperti itu ahwanu min mauti alimin wahidin ya'lamu ma ahalallahu wa ma harramahu. Ahwanu, lebih ringan dibanding mauti alimin wahidin, dibanding dari meninggalnya satu orang alim. Walaupun orang alim itu hanya mengetahui yang haram-haram,
dan yang halal-halal. Artinya orang alim itu dia orang yang tahu mana yang haram, mana yang halal. 1000 orang ahli ibadah yang nggak punya ilmu mati itu lebih ringan daripada matinya, meninggalnya satu orang alim, orang yang mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Wa in lam yajid alal faraidi, walaupun orang alim itu ibadahnya hanya yang fardu-fardu saja. Oh, coba bayangkan. 1000 ahli ibadah, sholat sunnah sepanjang malam, puasa sepanjang hari. Ini masih lebih ringan dibanding meninggalnya seorang alim. Artinya satu orang alim meninggal lebih berat akibatnya untuk umat ini dibanding 1000 ahli ibadah yang ibadah tanpa ilmu. Orang alim ini meninggal satu cuman itu lebih berat dibanding 1000 orang ahli ibadah, walaupun orang alim itu hanya mengerjakan yang fardu-fardu saja, tapi ia tahu mana yang halal, mana yang haram. Ketika dia melakukan sesuatu halal, ia lakukan. Ketika dia tahu itu haram, ia tinggalkan. Dan ia hanya sholat yang fardu-fardu saja, puasa yang fardu-fardu saja, sedekah yang fardu-fardu saja, melakukan ibadah umroh yang fardu-fardu saja. Artinya dia menunaikan ibadah haji saja, tidak perlu banyak-banyak umroh. Dia cuma sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, enggak pernah sholat sunnah sama sekali. Qobliyah subuh tidak, qobliyah zuhur tidak, ba'diyah zuhur tidak, qobliyah asar tidak, ba'diyah maghrib tidak, ba'diyah isya tidak. Cuman sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu saja. Tapi dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Maka orang yang alim, orang yang hanya tahu, orang yang hanya melakukan yang wajib-wajib saja, tapi dia tahu mana yang haram, mana yang halal, kemudian dipraktekkan. Yang haram tidak dikerjakan, yang halal dia kerjakan, yang halal dia ikuti, yang haram dia jauhi. Maka orang seperti ini jauh lebih berat dibanding matinya 1000 ahli ibadah yang bodoh. Oleh karena itu, orang yang tidak bersedih dengan meninggalnya orang alim, maka dikategorikan dia itu adalah orang munafik. Oleh karena itu, ketika ada orang yang alim sebagai tempat kita bertanya, kita jangan ragu-ragu, datang kepadanya, tanya. Gratis bertanya sama orang alim. Nggak ada orang alim ditanya bayar, nggak ada. Gratis. Kalau ada orang alim ditanya bayar, begitu tanya langsung umpamanya gini, Ustadz, ada orang meninggal 1 tahun yang lalu, dia belum bayar puasa, gimana solusinya? Apakah puasa? Siapa yang puasai? Apakah fidyah? Siapa yang fidyai? Bayar dulu nih 1 juta, bayar dulu 1 juta. Kalau ada orang alim yang seperti itu bukan orang alim. Yang seperti itu bukan orang alim. Gak usah bertanya kepada orang yang seperti itu. Maka orang alim itu ketika menyampaikan ilmunya itu karena takut kepada Allah. Kenapa? Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min narin. Siapa orang yang ditanya tentang ilmu pengetahuan lalu ia sembunyikan ilmu itu, harus bayar dulu baru terbuka, aljamahullahu bilijamin min narin. Niscaya Allah akan kekang ia nanti dengan kekangan api neraka. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.